Shalom, pemuda remaja yang dikasih Tuhan GPDI Maranatha Gelis. Hari ini kita bertemu kembali di dalam firman Tuhan untuk sore hari ini menjadi teladan bagi dunia. Kita akan membaca firman Allah yang terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima. 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat yang kedua sampai kelima. Demikian firman Tuhan. Orang Aram pernah keluar gerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang ada di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Remaja yang dikasih Tuhan, menjadi teladan bagi dunia adalah sesuatu yang menjadikan kita supaya kita boleh menjadi ikon, menjadi satu kekuatan, menjadi satu teladan bagaimana kita harus menjadi panutan bagi pemuda remaja yang lain. Seorang pengikut Yesus harus menjadi teladan. Apapun itu latar belakangnya, tidak terkecuali yang diceritakan di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 2-5 adalah dikatakan bahwa ada seorang budak yang menyarankan kepada tuannya, yaitu kalau diceritakan di sini adalah Naaman. Naaman adalah seorang yang kena sakit kusta. Naaman diberitahu oleh budak perempuan orang Ibrani ini bahwa di Samaria, di tempatnya ada seorang nabi yang berkuasa. Dan mengapa anak muda ini atau budak muda ini, budak perempuan ini bisa membuat hati Naaman menjadi hati yang bisa tergugah dan mau menuruti segala apa yang dikatakan oleh seorang budak perempuan yang ada di dalam rumahnya. Karena apa? Budak perempuan ini ternyata memiliki satu sikap yang baik di antara budak-budak yang lain. Budak ini mempunyai satu pekerjaan yang baik di mata Naaman dan seisi keluarganya. Sebab itu ketika Naaman sakit, budak ini mengatakan bahwa pergilah ke negeriku, di mana di sana ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan. Dan Naaman menuruti segala apa yang diperintahkan oleh budak perempuan itu. Kita akan baca di dalam Ulangan 28 ayat yang ke-13. Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-13. Di sana dikatakan bahwa Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan firman Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Pemuda yang remaja dikasih Tuhan, janji Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Itu bukan hanya berkat jasmania semata, tetapi ini adalah satu yang Tuhan inginkan kita menjadi teladan sebagai pemuda dan remaja. Sebagai orang-orang muda yang tahu akan firman Tuhan. Tuhan katakan bahwa engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan engkau tidak akan turun. Bila apa? Engkau mendengarkan perintah Tuhan dengan melakukannya dengan setia. Remaja yang dikasih Tuhan, mari kita pikirkan, mari kita renungkan, mengapa kita harus jadi teladan bagi bangsa ini, bagi orang-orang muda di bangsa ini. Kalau saat ini keadaan demikian rupa, mari kita menjadi teladan, menjadi panutan, sehingga orang boleh melihat, oh, anak-anak pemuda remaja menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mendengar firman Tuhan dan melakukannya, sehingga ia diberkati Tuhan, dia dipakai Tuhan untuk menjadi terang bagi bangsanya, bagi lingkungannya, bagi keluarganya. Pemuda yang dikasih Tuhan, kita akan baca di dalam Daniel 12, Daniel pasal yang ke-12, Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Daniel pasal 12 ayat yang ketiga. Di sini dikatakan bahwa dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala,
dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Daniel dikatakan menjadi orang yang tahu firman Tuhan, orang yang melakukan firman Tuhan adalah orang-orang yang bijaksana. Orang-orang yang bijaksana itu digambarkan seperti cakrawala yang terang, langit yang biru yang terang, karena ada sinar yang begitu besar dan orang pasti akan melihat terang itu. Dan kebenaran itu seperti bintang, tetap untuk selama-lamanya dalam kehidupan pemuda remaja yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, kalau kehidupan kita mau melakukan firman Tuhan, dikatakan bahwa kita akan menjadi bintang, bintang yang terang untuk selama-lamanya. Di dalam Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-13, di sana pun ada satu bintang lagi. Kita akan baca itu Yudas pasal pertama ayat yang ke-13. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan. Keaiban mereka seperti mereka sendiri, mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat untuk dunia kekelaman, untuk selama-lamanya. Kalau di dalam Yudas 1 ayat 13 ini adalah contoh bintang-bintang kekelaman. Kekelaman itu selama-lamanya. Artinya apa? Ketika orang muda tidak mendengar firman Tuhan dan tidak melakukan firman Tuhan, firman Allah di dalam Yudas 1 ayat 13 ini berkata, mereka bagaikan ombak di laut yang ganas. Artinya ombak ini adalah membinasakan sekitarnya, membinasakan apa yang ada di sekitarnya. Dan aib mereka itu berbuih. Artinya apa? Kejelekan mereka, satu hal-hal yang mereka kerjakan sebagai dosa itu sangat terlihat. Dan apa masa depan mereka? Masa depan mereka adalah bagaikan bintang-bintang di dalam dunia kekelaman, dan hukumnya adalah selama-lamanya. Jadi pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, lewat firman ini mari kita menjadi teladan bagi dunia. Mari kita menjadi satu contoh, menjadi patron, menjadi gaya hidup bagi orang-orang muda sekitar kita, bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita, dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan pada saat sore hari ini. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini, di mana ibadah pemuda remaja diadakan di rumah kami masing-masing. Inilah firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan jadikanlah kami seperti seorang budak Naaman Tuhan. Tidak lagi Tuhan kami melakukan hal yang jahat, tetapi kami boleh melakukan hal yang baik dimanapun kami berada, sehingga kami boleh menjadi berkat, menjadi kesaksian, dan menjadi teladan. Terima kasih Tuhan, jagai lindungi kami semua dalam segala situasi, karena Tuhanlah yang memberi kekuatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.